Brak, Kayangan melempar beberapa deretan keperluan mandinya yang berjejer rapi. Dia menangis lagi dan lagi sambil terduduk lemas di lantai kamar mandi. Kenapa nggak pernah garis dua sih? Pekiknya kesal saat ia melakukan tes pagi hari setelah bangun tidur. Masih di 1 tahun pernikahannya, harapan untuk menimang buah hati seakan sulit ia dapat. Telat 2 hari dari tanggal menstruasi, tetapi tetap saja membuat dia kecewa. Kapan aku hamil? Kapan engkau memberiku rasa percayamu kepadaku? Geluh Kayangan yang sudah mengeluarkan air mata sedihnya. Kayangan meremat benda kecil alat tes kehamilan di tangannya. Dia bukan yang pertama kali ia lakukan. Setiap bulan, ia selalu berharap jika tes pack yang ia genggam akan memunculkan 2 garis merah, sesuai doa dan harapannya. Pintu dibuka dengan sedikit keras. Kini ada Bumi yang berdiri di ambang pintu menatap bingung ke arah istrinya. Belum lagi keadaan kamar mandi yang sedikit berantakan. Kamu kenapa? Tanya Bumi yang kini sudah berjongkok di depan Kayangan. Gak apa-apa, jawabnya sambil menghapus air matanya. Bumi meraih benda kecil dari tangan istrinya. Dia membuang napas kasar saat melihat hanya 1 garis di sana, seperti yang sudah-sudah. Jangan gunakan benda ini lagi, tegasnya. Bumi meraih tubuh Kayangan agar bisa berdiri. Kemudian dia gendong pemilik hatinya itu menuju tempat tidur. Dia baringkan dengan pelan-pelan tubuh lemas bagai tidak bertulang sang istri di balik selimut. Maaf, tak ada yang salah, tak ada juga yang harus dimaafkan, jawab Bumi dengan nada kesal. Aku belum bisa memberimu keturunan, Bu. Aku tidak pernah memintanya. Aku serahkan semuanya kepada Tuhan, kapanpun ia akan memberikannya kepada kita. Aku harap kamu paham, sayang, ujar Bumi lagi. Dia sudah sangat lelah membahas hal ini karena pasti akan berujung pertengkaran kecil di antara keduanya. Aku takut keluargamu. Kayangan tidak meneruskan kata-katanya. Semua bagai tercekat di tenggorokannya, sulit untuk ia ungkapkan. Keluargaku tidak pernah mempermasalahkannya. Mereka tidak gila keturunan sampai harus memintaku melakukan hal konyol. Cetus Bumi seakan tahu apa yang kini ada di dalam otak istri tercintanya. Aku hanya ingin memiliki keluarga yang lengkap. Ada aku, kamu dan anak-anak, Bu, lirih Yayang. Dia yang hidup hanya sebagai anak tunggal, sungguh sangat menginginkan anak yang banyak. Dia berharap ia bisa hamil beberapa anak kembar seperti mama mertuanya yang langsung diberi kepercayaan mengurus 3 anak dalam 1 waktu. Belum, sayang. Kita belum merasakannya bukan berarti tidak bisa. Kayangan tetap bergeming. Dia meremas tangannya sendiri untuk menumpahkan rasa sekecewanya. Ia tidak pernah setakut ini sebelumnya. Meski dia tahu jika apa yang ada dalam pikirannya tidak mungkin terjadi. Sibukkan dirimu, jangan larut dalam ambisi yang akan membuatmu lelah sendiri, pinta Bumi. Dia takut sang istri akan jatuh sakit karena beban pikirannya. Kayangan hanya bisa mengangguk paham. Dia berhambur memeluk suaminya yang begitu sabar menghadapinya akhir-akhir ini. Dia akui jika beberapa bulan belakangan seakan sulit mengontrol emosinya sendiri. Bumi mengusap punggung bidadari hatinya itu dengan lembut dan pelan, dengan sesekali menciumi pucuk kepalanya. Bumi ingin Kayangan tahu betapa besar rasa cintanya. Dia akan tetap menerima segala kekurangan dan juga kelebihan wanita yang dia halalkan penuh dengan perjuangan itu. Mungkin kamu tidak seberuntung orang lain, tapi orang lain belum tentu sekuat dan sesabar diri. Kenapa dadakan sekali? Tanya Bumi pada Nela saat wanita itu memberikan 1 undangan pertemuan antar perusahaan-perusahaan besar di negeri ini. Nela hanya tersenyum kecil, siap mendengarkan ocehan bos besarnya itu. Aku lupa, lagian kamu baru kesini, ucap Nela sembari menggigit bibir bawahnya. Aku sibuk, Kak, saut Bumi sambil membuang napas kasar. Keduanya kini sedang duduk berhadapan di kantin sembari menikmati makan siang mereka. Kayangan yang tidak sempat membuatkan bekal untuk suaminya itu membuat Bumi mau tidak mau makan di kantin. Ya sudah, jika semua selesai tepat waktu, akan aku usahakan untuk datang, ujarnya lagi meski ragu. Kamu gak akan balik ke Rahardian Group? Tanya Nela. Selama ini Bumi memang membagi waktu di berbagai perusahaan milik keluarga dan miliknya pribadi. Entahlah, aku malas ke sana,
Nela tertawa kecil. Jika sudah begitu, ia yakin ada yang sedang dihindari oleh Bumi. Entah dari pertemuan dengan klien atau rapat yang membosankan yang membuat pria tampan berlesung pipi itu akhirnya mengantuk. Tepat jam 1 siang, keduanya kembali ke ruangan masing-masing untuk meneruskan pekerjaan mereka. Hanya tersisa beberapa berkas yang harus ditandatangani tanpa adanya rapat yang harus ia hadiri setelah ini. Aku pulang, Kak, pamit Bumi kepada Nela setelah 2 jam berlalu. Baiklah, hati-hati di jalan. Balasnya dengan senyum terbaik yang hanya ia berikan kepada wanita-wanita yang membuat ia nyaman, dan salah satunya adalah Nela. Selama perjalanan pulang, pikiran Bumi terus bercabang kemana-mana, termasuk pada jadwal kontrol ia dan sang istri esok hari. Menginjak tahun ketiga pernikahannya, sekarang nyatanya Ma Autor belum juga memberi setitik harapan dalam usaha mereka menimang momongan secepatnya. Entah apa yang terjadi jika dokter masih terus menginginkan kami untuk bersabar, gumam Bumi dengan mata tetap fokus pada jalan di depannya kini. Sampai di apartemen tempat tinggalnya, dia langsung turun dari mobil mewah keluaran terbaru yang hanya ada 7 unit di dunia. Bumi memang suka mengoleksi kendaraan mewah sedari remaja, berbeda dengan 2 saudaranya yang lain. Langkah kakinya begitu santai menuju lift. Kini di dalam kotak besi itu ia menyandarkan tubuhnya yang sedikit lelah. Tubuh tinggi putih Bumi segera keluar dari sana. Dia melajukan langkahnya menuju apartemennya sendiri yang hanya berbeda beberapa lantai dari apartemen kedua orang tuanya. Bumi membuka pintu utama, hal yang kadang membuat hatinya mencelos pedih, manakala ruang tamu yang begitu luas tampak selalu sepi tanpa suara anak-anak yang mengisi ruangan di kediamannya itu. Dia mencari sosok sang istri yang tidak ditemukan di ruang tengah maupun di dapur. Kini tujuan akhirnya adalah kamar pribadi mereka. Bumi membuka pintu dengan pelan sambil mengedarkan pandangannya. Senyum langsung terukir di sudut bibirnya manakala melihat Kahyangan baru saja keluar dari kamar mandi. "Loh, kok udah pulang?" tanya Yayang sedikit terkejut saat melihat suaminya berdiri di ambang pintu. "Iya, ada pertemuan nanti malam. Kita datang ya ke sana," ujar Bumi yang lalu memeluk tubuh sang istri yang harumnya sampai menusuk tajam indera penciumannya. "Kenapa harus kita? Kamu aja yang pergi," jawab Kahyangan dengan nada dingin. Bumi yang paham perasaan Kahyangan saat ini justru semakin mengeratkan pelukannya. "Aku akan berjalan berdampingan dengan istriku dimanapun itu, tapi aku malas bertemu banyak orang karena itu semakin menambah luka hatiku," cetus Yayang. Bumi menarik napas dalam-dalam. Dia tahu jika hati istrinya memang yang paling wajib ia jaga selama ini, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa membungkam mulut mereka, tapi setidaknya kita bisa menutup telinga kita sendiri, Yang, ujar Bumi menenangkan sang istri yang masih dalam dekapannya. "Kamu tidak tahu betapa sakitnya hatiku saat orang-orang mempertanyakan kesempurnaanku sebagai seorang wanita," ucap Kahyangan setelah mengurai pelukannya. Dia tertunduk lesu dengan isak tangis kecil yang keluar dari mulutnya. "Jangan tundukkan kepalamu. Aku tidak ingin mahkotamu jatuh hanya karena cibiran orang lain. Aku selalu bersamamu. Ingat itu." Setelah perdebatan panjang, akhirnya Kahyangan mau juga ikut ke acara pertemuan yang diadakan di salah satu hotel mewah ibu kota. Keduanya bersiap merapikan diri termasuk wajah yang masih ada sisa kebasahan sehabis menangis. "Bersyukurnya aku yang mencintaimu, bukan karena fisik semata," bisik Bumi saat memeluk istrinya dari belakang di depan cermin meja rias. "Lalu apa yang membuatmu mencintaiku?" tanya Kahyangan. "Imanmu. Jika cintaku karena fisikmu, mungkin semakin kamu tua, perasaanku akan berubah. Tapi karena aku mencintaimu karena iman, maka semakin kamu taat kepadanya, aku semakin jatuh cinta kepadamu." "Gombal," ledek Yayang yang malah membuat Bumi menjatuhkan kepalanya di perpotongan leher dan pundak istrinya. "Pulang dari sana aku ingin..." "Iya sayang," ucap Kahyangan yang langsung memotong permintaan suaminya karena dia masih saja malu jika mendengar hal seperti itu. Keduanya bergandengan tangan masuk ke dalam ballroom hotel.
Menjadi pusat perhatian sungguh sudah biasa mereka rasakan. Kedatangan pewaris Rahardian itu pun disambut baik dan langsung dihampiri oleh sang pemilik acara. Kayangan melihat ada Amira dan Riko pun langsung meminta izin pada sang suami untuk menghampiri. "Aku mau ke sana ya," bisik Kayangan sambil menunjuk ke arah sang sosok wanita yang masih terlihat cantik dengan tubuh tinggi langsingnya. "Iya." Kayangan meninggalkan Bumi yang masih berbincang dengan para rekan bisnisnya. Dia menghampiri Amira yang sudah melambaikan tangan ke arahnya. "Apa kabar sayang?" Sapa nyonya besar Pradipta itu. "Alhamdulillah Anti. Anti sendiri gimana?" "Baik dan semoga selalu baik." "Amin," ucap keduanya secara bersamaan. Kayangan dan Amira mengobrol sambil menikmati makanan yang tersaji di meja dengan sesekali menyapa orang-orang yang ikut bergabung dengan mereka. Amira yang tahu jika keponakannya itu semakin lama semakin tidak nyaman, akhirnya membawa Kayangan menjauh dari perkumpulan istri-istri para pengusaha yang bergaya sosialita. "Mau pulang gak?" tanya Bumi saat ikut duduk bersama istri juga antinya. "Iya, aku capek," jawab Kayangan dengan membuang napas kasar. Bumi hanya tersenyum kecil. Dia mengusap kepala bidadari hatinya itu yang tertutup hijab berwarna coklat muda senada dengan gamis yang ia kenakan malam ini. "Kami pulang duluan," pamit Bumi dan Yayang kepada Amira dan Riko. "Hati-hati di jalan ya, gak usah dengerin omongan yang tadi," pesan Amira untuk istri dari keponakan keduanya itu. "Iya, aku udah biasa kok." Bumi membawa istrinya ke parkiran di mana mobilnya berada. Dia melirik sesekali ke arah istrinya yang seakan menahan sesak dalam hati. "Mau nangis lagi?" tanya Bumi yang langsung membuat Kayangan menoleh ke arahnya. "Aku lelah menangis untuk hal yang sama, Bu," jawabnya sambil tersenyum. "Apa yang mereka katakan kepadamu di sana? Apalagi kalau bukan menanyakan tentang sudah berapa kita punya anak, laki-laki atau perempuan, dan berapa usianya," kata Yayang sambil menirukan ucapan seseorang yang membuatnya merasa jengkel. "Padahal mereka tahu jika kita punya anak, Papa dan Opa pasti akan buat acara untuk cucu-cucunya itu," tambahnya lagi. "Aminkan saja, mereka tidak tahu bagaimana kerasnya usaha dan perjuangan kita sayang. Kamu pikir aku bisa berbuat apa lagi? Pertanyaan itu bagai makanan sehari-hari bagiku sekarang. Asal kalian masih bersamaku, aku rasa aku tidak akan berkecil hati menghadapinya." Gadis solehaku ternyata semakin pintar menjaga hati dan menguasai emosi. Goda Bumi yang tidak kuasa menahan ingin mencium pipi merah merona istrinya. "Apapun yang terjadi, kamu tetap hebat hari ini." Kedatangan Ambu dan Abah beserta Nisa tentu mengejutkan Kayangan. Gadis itu sampai tidak henti-hentinya menitikkan air mata bahagia dan juga harunya karena kedatangan keluarga yang amat ia rindukan. "Baru akhir bulan ini Yayang dan Bumi akan ke sana untuk menjenguk Abah dan Ambu," kata Kayangan masih berkelayut pada wanita baya bergamis hitam. "Nisa enggak," protes gadis cantik yang kini sudah duduk di bangku sekolah dasar itu. "Kan kita sering ketemu sayang," kekeh gemas Kayangan. Iqbal yang sudah kembali menikah setahun lalu kembali pindah ke kota bersama istri dan anaknya. Tidak jarang mereka bertemu atau sengaja ingin bertemu jika Yayang merindukan Nisa untuk mengusir rasa sepinya. "Suamimu kapan pulang?" tanya Abah. "Bumi akan segera pulang. Tadi aku sudah bilang kepadanya kalau ada Abah juga Ambu serta Nisa datang." "Tak usah mengganggunya. Suamimu sedang bekerja, kami paham kesibukannya. Bumi kalau ikutan kerjaan terus, ya nggak pulang-pulang," jawab Kayangan sambil tertawa kecil. Matanya yang sipit hampir saja tertutup. Abah yang ingin beristirahat akhirnya diantar oleh Kayangan ke kamar tamu. Sedangkan Ambu mengajak keponakannya itu masuk ke dalam dapur untuk membongkar apa saja yang wanita baya itu bawa dari kota tempat tinggalnya. "Belum ada perubahan yang?" tanya Ambu yang dijawab gelengan kepala oleh Kayangan yang paham arah pembicaraan kakak dari mendiang ayahnya itu. "Tidak ingin mencoba cara lain? Tak ada masalah antara aku dan Bumi. Kami sehat, hanya belum waktunya aja," ucap Kayangan. Dia berjanji untuk tidak menangis lagi, tapi rasanya sangat sulit menahan air mata agar tidak jatuh.
Aku sudah bosan minum obat dan berbagai ramuan juga. Buah-buahan yang katanya bagus untuk penyuburan, tapi hasilnya tetap sama. 3 tahun ini belum ada tanda-tanda aku hamil. Jelas Kahyangan mulai terisak. Bagaimana dengan keluarganya? Mereka tidak seperti kita yang dari kalangan biasa. Mertuamu pasti ingin dan butuh seorang penerus dari putranya sendiri, kata Ambu yang sebenarnya sangat khawatir pada kondisi mental keponakannya. Ambu begitu takut jika Kahyangan merasa tertekan hati. Mama dan Papa tidak banyak menuntut. Mereka sangat santai dan justru banyak mendoakan kami. Tidak jarang Mama mengumpulkan semua anak yatim piatu asuhannya hanya untuk berdoa bersama. Ambu, jelas ya yang kadang merasa sangat bersyukur memiliki keluarga seperti Rahardian yang selalu merangkul anak menantunya dalam keadaan apapun. Kak Hujan saja butuh waktu 4 tahun untuk adanya samudera di tengah-tengah kami. Bahkan ia sengaja menundanya saat itu. Mama dan Papa tidak marah sama sekali kepadanya. Kahyangan akhirnya mengulik kisah kakak iparnya yang memang belum Ambu ketahui. Setiap orang memang memiliki jalan hidup dan takdirnya sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti meski kalian sama-sama wanita dan menantu keluarga Rahardian. Mungkin dia punya pemikiran lain sampai harus nekat menundanya, yang tentu Kak Hujan dan Kak Ai menikah muda saat baru masuk kuliah saat itu. Hanya itu alasan yang kuat tahu. Yang, apa kamu tidak ingin mencoba sesuatu untuk memancing kehamilan? Sambil kamu bersiap dan belajar sampai akhirnya kamu diberi kepercayaan sendiri, ujar Ambu semakin serius. Cara apa lagi? Tanya Kahyangan yang sebenarnya sudah bosan dan tidak seantusias dulu saat ada yang menyarankan banyak hal kepadanya. Adopsi anak mungkin?